Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan membuat video tutorial tentang uji reliabilitas dan uji validitas menggunakan IBM SPSS Statistik versi 28. Oke, dalam penelitian biasanya data itu kita dapatkan dengan berbagai macam metode atau instrumen mungkin ya. Instrumen yang digunakan bisa berupa wawancara atau mungkin tes dan mungkin adalah juga kuesioner. Nah, fokus kita tentang kuesioner adalah kumpulan pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh sebuah informasi dari responden terkait dengan penelitian yang dilakukan. Lah, kriteria kuesioner ini sebaiknya memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang baik agar memberikan informasi yang bisa dipercaya. Sehingga kalau kuesionernya itu valid dan reliable, maka analisis dan hasil penelitian kita juga dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur konsistensi dan akurasi dari instrumen penelitian. Dalam hal ini misalnya adalah kuesioner. Lah, uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dengan kuesioner yang sama. Lah, kriterianya ya nanti kita lakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 28 dan kriterianya adalah ini. Jika alfanya kurang dari 0,05 ini ya 0,50 itu berarti kriterianya rendah, sedangkan kalau alfanya dalam interval 0,5 sampai dengan 0,7 itu moderat. Kalau alfanya 0,7 sampai dengan 0,8 itu cukup, sedangkan kalau alfanya dalam interval 0,8 sampai dengan 0,9 itu kuat, alfa di atas 0,9 itu sempurna. Itu tentang reliabilitas. Sedangkan untuk validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur penelitian digunakan valid, maka analisis dan hasil penelitian dapat dikatakan benar. Nah, nanti untuk pedoman SPSS-nya, artinya untuk kriteria yang digunakan, suatu instrumen atau pertanyaan tertentu atau kuesioner tertentu dikatakan valid jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yang kemudian disesuaikan dengan R tabel. Bisa juga kita langsung melihat nilai signifikansi dari personnya. Nanti lebih jelasnya nanti kita langsung praktekkan menggunakan data berikutnya. Untuk latihan kita bisa menggunakan data ya. Yang pertama adalah uji reliabilitas dulu ya. Jadi saya punya di sini contoh kuesioner ya. Contoh kuesioner ada 10 pertanyaan, akan kita uji reliabilitas dan validitasnya. Kemudian penilaiannya ada SB, BC, KB dan SK. SB itu sangat baik, B itu baik, cukup, kurang baik dan sangat kurang. Untuk datanya adalah ini ya. Data hasil rekapitulasi jawaban responden. Jadi dari 30 responden ada 10 pertanyaan P1 sampai dengan 10. Kemudian yang saya survei adalah ada 30 responden. Dalam hal ini topiknya tentang kinerja dosen pengajar di suatu perguruan tinggi. Berarti yang saya survei adalah 30 mahasiswa. Sehingga menghasilkan jawaban seperti ini ya, hasil rekapitulasinya. Untuk datanya bisa kalian download nanti di link deskripsi video ini. Nanti kalian bisa download ini ya di link deskripsi video ini. Nah, langsung saja saya sudah mempersiapkan data ini, kita input ya.
ke dalam program SPSS. Namun kita harus menyeting terlebih dahulu atau melakukan pengaturan terlebih dahulu variable view dan data view-nya. Data view-nya itu untuk input data. Jika kalian masih merasa kurang bisa dalam input data dan settingan variable view, silahkan ditonton video-video sebelumnya terkait dengan input data SPSS. Ada variable view dan juga ada data view. Kita coba langsung untuk data yang tadi. Jadi awalnya saya membuat P1, P2, P3, P4, P5, P6 sampai dengan P10. Kemudian tipenya adalah numerik, weight-nya 1 ya. Kemudian desimalnya saya buat 0. Kemudian labelnya tidak usah, value dan missingnya non ya. Column-nya 5 atau 4 juga boleh. Align-nya, pengaturan untuk layoutnya itu center, rata tengah, dan tipe datanya adalah ordinal ya, karena berskala dia. Menaik ada 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu ya datanya ya. Nah, kan ada skala sangat baik itu skornya 5, baik itu 4, C3 ke SKB2 sangat kurang 1, sehingga nanti saya menggunakan measure-nya adalah ordinal, bertingkat dia ya. Kemudian untuk rule-nya input semua. Nah, setelah settingan ini selesai di variable view, maka setelah itu kita inputkan data yang ini, data yang Excel tadi. Nah, diinputkan ke dalam data view. Ya, kita bisa input secara manual atau mungkin import mungkin ya dari program Excel. Setelah saya input datanya, bisa kalian coba nanti ya. Input satu persatu boleh. Kemudian barulah kita menganalisis uji reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas, kita langsung saja klik analyze, kemudian scale. Nah, kemudian di sini ada reliability analysis. Klik saja. Kemudian muncul dialog, kotak dialog reliability analysis. Kalian pindahkan semua variabel di sini ya. Pindahkan semua variabel di sini ke kotak item di sini. Caranya bisa Ctrl A, kemudian klik panah. Lah, seperti itu. Kemudian klik statistik ya. Kita lihat klik statistik. Lah, pada kolom statistik kita bisa mencentang scale if item deleted gitu ya. Nanti ini gunanya adalah untuk perubahan nilai alfa itunya, alfa crombatnya itu jika nanti pertanyaan tertentu itu dihapuskan gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai tidak usah diapa-apakan yang lainnya, kemudian di continue. Kemudian setelah itu langsung di oke, modelnya alpha ya, alpha crombat ya. Kemudian di oke saja. Maka akan muncul output SPSS seperti ini. Sebelum kita menginterpretasikan, saya ingatkan kembali jika ingin meng-save silahkan file save as outputnya ya, kemudian beri nama saja uji reliabilitas. Kemudian kalau mau copy silahkan di copy saja, kemudian dipaste ke Word juga bisa. Nah, sekarang bagaimana cara menginterpretasikan dari output ini ya, output dari reliability. Yang pertama adalah tabel yang pertama, cache processing summary ya. Di sini menunjukkan bahwa N-nya 30, jumlah datanya 30 dan semuanya valid datanya ya, 100% di sini. Tuh, terkait dengan tabel yang pertama. Untuk yang kedua, ini adalah ringkasan dari reliability statistik menggunakan Cronbach alpha ya. Nah, di sini nilainya adalah 0,802. Sedangkan untuk NI of item ini adalah jumlah pertanyaan dalam kuesionernya. Nah, kalau kita lihat nilai ini 0,802 ini ya, ini masuk dalam kategori 0,8 hingga 0,9. Kita lihat kategorinya dulu ya. Nah, ini dia 0,8 sampai dengan 0,9. Sehingga berdasarkan ini maka
kriteria untuk reliabilitasnya itu sangat kuat gitu ya, atau kriteria kuat. Kita lihat dari kriterianya ini ya, masuk dalam kategori kuat. Berarti instrumen yang kita gunakan kuesionernya itu berarti sangat konsisten dan sangat akurat gitu ya, sehingga kita bisa melanjutkan kuesioner kita dalam penelitian. Selanjutnya di sini ada item total statistik ya. Di sini juga bisa dilihat kalau ya masing-masing item ini ya, masing-masing item kalau di delete maka ini adalah perubahan nilai Cronbach's alfanya gitu ya. Misalnya P1 kita delete, maka perubahan Cronbach's alfanya adalah 0,762 sekian sekian. Sehingga seperti itu untuk uji reliabilitas beserta interpretasinya. Pada video selanjutnya pada bahasan tertentu untuk level menengah dan sampai tingkat lanjut, saya akan membahas bagaimana kalau data ini itu tidak reliable, bahkan dari strategi atau teknik-teknik yang perlu kita perbaiki, baik itu secara formal maupun mungkin sedikit memodifikasi. Nah, selanjutnya setelah reliability kita akan masuk pada analisis untuk validitas gitu ya. Untuk analisis validitas kita kembali ke data yang tadi ya. Kita harus membuat jumlah total dari semua jawaban ini. Ya, jadi di variabel ini harus ada, kita buat variabel satu lagi yang menunjukkan atau penjumlahan dari ini total. Misalnya saya buat di sini ya sigma P misalnya ya. Jadi totalnya di situ. Kemudian numerik juga sama ya untuk settingannya. Untuk datanya bisa ganti dengan nominal ya. Nah, setelah itu ya kita buat center juga. Kemudian nah, setelah itu, setelah kita buat variabel ini ya, untuk mengisi nilai ini bukan diisi secara manual, tapi kita pakai yang namanya transform. Klik transform, kemudian compute variable. Kemudian kita isikan di sini sigma P samakan, kalau memang ada underscore, kemudian tuliskan rumusnya dengan cara P1 karena penjumlahan ya, P1 sampai 10, maka P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 P6 P7 P8 P9 P10, maaf, P10. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai langsung di OK. Berarti sigma ini adalah jumlah total dari P1 ditambahkan P2 dan seterusnya sampai dengan P10. Kita klik OK. Kalau ada check exiting variable ini kita klik OK lagi. Nah, sehingga nanti datanya keluar variabel ini. Ini adalah penjumlahan dari semua ini ya. Penjumlahan dari masing-masing ini. Nah, kalau sudah dibuat variabel seperti itu, maka selanjutnya ya, langsung saja kita lakukan uji validitas ya. Klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, pindahkan semua variabel ya dari kotak dialog yang sebelah kiri ke kotak dialog sebelah kanan. Caranya Ctrl A, kemudian klik panah ini, maka semuanya pindah. Kemudian yang perlu dicentang cukup person, kemudian to tile dan flag significant correlation. Nah, tiga-tiganya itu dikasih centang aja. Kalau yang ini mungkin ditandai dengan hitam ini. Kalau yang ini adalah centang. Kalau sudah kemudian di
Oke. Lah, maka langsung muncul untuk output correlation. Nah, kalau tadi adalah reliability, sekarang adalah correlationnya, ya, correlate bivariatnya atau untuk uji validitas. Lah, bagaimana cara menginterpretasikan output dari ini, ya, outputnya? Maka setiap item yang ditunjukkan di sini ada pada sigma P-nya, totalnya ini ya. Total dari sigma P berarti kan total ya. Kita bisa melihat yang pertama Pearson correlation-nya. Berarti di sini ketemu 0,751 ya. Kalau kita bandingkan dengan R ya, kalau kita bandingkan dengan R dengan DF 30,5. Oke, saya coba ini ya, analisis biar R-nya juga kelihatan jelas. Nah, lah interpretasinya ya, dibandingkan dengan R nilai Pearson correlation tabel. Kalian bisa searching di Google untuk nilai Pearson correlation tabel dengan DF. DF itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Ke bawahnya di tabel itu nanti turun sejauh 30, kemudian untuk alfanya kita pilih yang 0,05. Nanti akan ketemu adalah 0,34 ya. Lah, masing-masing lah ketika ketemu sudah Pearson correlation tabelnya, maka bandingkan dengan masing-masing nilai total Pearson correlation dari outputnya ini, yaitu 0,751, kemudian yang P2 0,416 gitu ya, kemudian bandingkan dengan yang 0,415. Lah, maka nanti kalau kalian cek ya, semuanya nilai dari P1 ya, semua nilai dari ini 0,7, 0,4, 0,4 sekian sekian, 0,4, 0,6, 0,69, 0,6, 0,7, kemudian 0,65, itu semuanya lebih besar ya, lebih besar daripada nilai Pearson correlation tabel, yaitu 0,34. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari sini bahwa 10 item pertanyaan kuesioner penelitian telah valid ya. Jadi kita cara melihatnya seperti itu. Atau bisa juga ada yang menggunakan cara melihat ini dari signifikan totalnya ini ya. Jika kurang dari 0,05 maka sudah bisa dikatakan itu valid. Ada juga yang mengatakan kalau ada bintang 1 atau bintang 2 itu sudah valid. Nah, di sini kebetulan semuanya ada tanda bintang. Lah, bagaimana kalau misalnya nanti ini ada yang tidak valid? Nah, nanti akan secara khusus akan saya bahas dari uji normalitas, kemudian uji validitas, reliabilitas. Artinya untuk proses-proses solusi atau penyembuhan masalah-masalah tersebut akan saya bahas terpisah. Saya kira sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.